Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini TWS Gaming Monster XKT06. Brand ini masih naungan Think Plus Audio dari Lenovo. Harga jual TWS ini sekitar 279.000. Dalam paket penjualan, selain mendapatkan satu unit TWS, ada dua pasang ear tips, kabel charger Type-C, dan panduan pengguna. TWS ini membawa desain case mengotak dengan finishingnya ini ya terlihat keren. Gak paham ya saya namanya. Intinya biar terlihat ala TWS gaming gitu. Saat lampu depan case menyala terlihat seperti mata robot loh. Ini keren deh intinya desainnya. Oh ya, lampu pada case ini sebagai indikator kapasitas baterai ya. Misalnya ini ya, indikator untuk baterainya ini sudah penuh saat melakukan pengisian daya, lampu akan diam berwarna merah. TWS ini membawa finishing matte yang agak beda. Tidak mudah licin, terasa lembut di tangan, dan tidak mudah meninggalkan noda sidik jari. Material plastik yang dibawa termasuk solid. Ada dua pilihan warna, hitam dan putih. Desain ala gaming juga terlihat pada buds bertangkai yang dibawa. Urusan koneksi mengandalkan Bluetooth 5.3, sehingga ini memberikan proses koneksinya terbilang cepat. Selama penggunaan saya tidak pernah menemukan koneksinya terputus. Oh ya, jika terjadi hanya satu buds yang terkoneksi ataupun yang tersambung ya, jangan khawatir, kamu tinggal ulang saja, masukkan buds yang tidak nyala ke dalam case lalu tutup. Setelah itu buka lagi case sampai lampu pada buds kedap-kedip. Mengenai fitting di telinga ini terasa nyaman loh, walau saya gunakan dalam waktu yang lama. Alasannya bobot buds termasuk ringan dan model in-ear yang dibawa tidak membuat telinga terlalu kedap. Tapi masih mampu loh mengisolasi suara bising dari luar. Keuntungan desain buds in-ear seperti ini tidak akan mudah lepas, khususnya saat digunakan sambil berolahraga. Untuk navigasi menggunakan sensor tap, misalnya untuk pindah mode cukup tap buds kanan dan tahan selama 4 detik. Atau untuk menaikkan volume sekali tap buds sebelah kanan dan sekali tap buds sebelah kiri untuk menurunkan volume. Sementara untuk menjawab panggilan telepon via aplikasi tidak ada ya, dan ini bukan menjadi kekurangan. Jika kamu suka menggunakan TWS sambil tiduran menyamping nih, ini sensor sentuhnya ini begitu responsif, jadi ya nggak akan nyaman deh kalau kamu gunakan sambil tiduran. Dikarenakan TWS ini khusus untuk gaming, artinya TWS ini sudah dibekali dua mode, musik dan game. Nah, saat mode game diaktifkan akan menghasilkan low latency 65 ms. Saya sih nggak mempermasalahkan minimnya delay TWS ini, khususnya saat saya main game Apex Legends. Mungkin akan terasa tidak nyaman ya bila kalian ini seorang pro player. Untuk TWS 200 ribuan, low latency yang dibawa sudah lebih dari cukup bagus. Urusan daya tahan baterai tidak diberitahukan loh info pastinya berapa lama nih penggunaan pada buds. Sebagai gambaran, saya itu baru charge case-nya ini setelah 6 hari penggunaan dengan durasi penggunaan tiap hari itu sekitar 3 hingga 4 jam. Sementara daya tahan baterai pada buds dari pengalaman saya menggunakan TWS ini memutarkan musik selama 3 jam pada volume maksimal, kapasitas baterainya ini berkurang dari 100 hingga 50%-an. Ya, di sini mungkin bisa 50% lebih ya, karena intervalnya ini berkurang setiap angka 10. Menurut saya sih daya tahan selama itu sudah lebih dari cukup untuk penggunaan saya. Sementara untuk pengisian baterai sudah menggunakan port USB-C, membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam lebih untuk mengisi baterai hingga penuh. Urusan audio, TWS ini dibekali 13 mm loudspeaker with moving coil strong double magnetic driving force. Ya, kalau untuk ini seriusan ya, saya nggak paham artinya ataupun manfaat ke sisi audio. Oh ya, sebagai info ya, semua penjelasan mengenai kualitas audionya ini murni pendapat saya pribadi, dan di sini saya akan menjelaskan dengan bahasa sederhana saya saja. Sudah pasti dari sisi power audio yang dihasilkan ya, ini termasuk selera saya karena terdengar kencang. Hentakan ataupun dentuman audio juga terasa deep. Karakter audionya nih lebih ke warm, sisi low bassnya itu lebih dominan, tapi sisi bass di sini kayak agak beda. Nggak paham ya, di frekuensi low mana yang ditinggikan. Alasannya gini, bass di sini tidak membuat audionya ini tertutup ya. Masih terbilang agak terbuka lah, nggak tertutup banget. Tapi di setiap dentuman alat musik bass ataupun bass pada drum ini terasa deep banget atau sangat menonjol.
Kadang di musik tertentu memberikan sedikit getaran di telinga saya saat mendengarkan lagu rock ataupun EDM. Sementara di sisi mid ini agak ke belakang, tapi tenang aja, vokalnya masih terdengar cukup jernih yang artinya masih enak kok didengar. Lalu di sisi high, posisi treble-nya terasa pas, walau bukan yang jernih-jernih banget ya, dan kadang kala itu di musik tertentu juga, itu suara treble-nya itu atau sisi high-nya ini menusuk telinga saat digunakan pada volume maksimal, tapi ini nggak mengganggu kenyamanan kok. Di bagian detail dan stereonya terasa oke juga untuk TWS 200 ribuan. TWS ini menawarkan desain yang menarik untuk kalian yang suka main game. Dipadu dengan audio terbilang bagus di kelasnya, TWS ini tidak hanya nyaman saat digunakan sambil bermain game, tapi tetap nyaman saat saya gunakan mendengarkan lagu ataupun menonton film. Dengan harga jual 279.000, ini tergantung promo ya. Kalau normalnya 299.000, saya sih masih bisa mengatakan ya kalau TWS Gaming Monster XKT06 bisa menjadi list ataupun pilihan untuk dibeli. Terima kasih ya sudah menonton, like jika suka, dan jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.